Salam arsitek pintar. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana menyusun struktur kolom balok pada gedung bertingkat. Ada beberapa teknik yang akan kita ungkapkan. Nantikan. Ya, ada dua cara yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah seperti ini. Yang pertama adalah menyusun ruang lalu menentukan strukturnya. Nah, ini biasanya untuk pemula atau mahasiswa bisa dipakai. Lalu untuk struktur gedung rendah pun bisa. Yang kedua adalah menentukan struktur lalu menyusun ruangnya. Nah, ini biasanya untuk gedung bertingkat. Kita akan bahas detailnya. Yang pertama yaitu cara menyusun ruang lalu strukturnya. Jadi ruangnya disusun, kemudian kolomnya kita tentukan. Nah, biasanya kolom itu ada di sudut ruangan. Lalu susun di lantai atas dan sebagainya. Nah, baru secara struktur cek dimensi baloknya sesuai dengan jarak antar kolomnya atau bentangnya. Nah, di situ akan kelihatan mana struktur kolom yang kecil, mana yang kolom besar, itu berdasarkan bentangnya. Ya, seperti yang di video nanti akan dijelaskan di detail di akhir video ini. Dan ini ada masalah, yaitu yang pertama adalah ada kesulitan ya. Kesulitannya itu biasa untuk teknik yang pertama itu adalah desain dalam struktur. Nah, yang masalah adalah jika ruangannya berbagai ukuran, maka ruangan itu disusun berdasarkan hubungan ruang dengan sirkulasi. Jadi kita membuat organisasi ruangnya. Lalu atas bawahnya kita atur, kemudian berikutnya baru kita menentukan susunan kolomnya. Nah, susunan kolomnya yang seperti di awal tadi biasa kita letakkan di sudut-sudut ruangan supaya tidak mengganggu. Tapi masalahnya adalah jika susunan ruang atas tidak sama dengan bawah, nah akibatnya adalah susunan kolomnya juga tidak sama. Nah, ini yang menyebabkan struktur tidak teratur. Tetapi hal ini masih bisa dipakai untuk gedung dengan tingkat rendah, 2 ataupun 3 lantai, dan biasanya umum dipakai misalnya untuk desain rumah tinggal 2 lantai. Jadi seperti ini terlihat bahwa ada berbeda pola ruangan, ukuran ruangan, besar dan bentuknya pun beda. Nah, bagaimana kita menyusunnya? Nah, ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Ini adalah cara yang pertama, yaitu menyusun ruang lalu strukturnya. Nah, cara kedua adalah menentukan struktur baru menentukan ruang. Ini adalah porsi struktur sangat dominan dan biasanya berupa modul-modul. Jadi titik-titiknya itu menerus dari atas ke bawah, dan ini biasa untuk gedung bertingkat tinggi ya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan titik strukturnya. Yang kedua yang bermasalah adalah kita menyusun ruangan dalam struktur. Jadi kita memasukkan bentuk-bentuk ruangan ke dalam sela-sela strukturnya. Nah, di sini adalah sebenarnya keahlian dari arsitek yang sangat ditentukan. Ini yang merupakan khasnya arsitek, bagaimana dia menyusun ruangan di antara modul-modul struktur. Yang bermasalah adalah kita harus hati-hati terhadap kolom yang mengganggu ruangan. Kita lanjutkan. Nah, misalnya bagaimana menyusun ruangan di dalam modul-modul ini. Nah, ini terlihat bahwa ada masalah itu. Bahwa gimana kalau kolom ada di tengah ruangan? Nah, ini kita harus menentukan yang mana ruangan atau strukturnya. Ini yang biasa terjadi, apalagi jika kita masih pemula atau mahasiswa dalam arsitektur.
Oke, ini adalah cara kedua. Nah, pemecahannya adalah misalnya bisa dengan kita menentukan struktur yang lebih lebar sehingga ruangan-ruangan di dalam lebih fleksibel. Jadi nah ini awal. Nah nanti kan ada di video, kemudian ada khusus, itu ada 2 teknik. Jadi yang mana yang duluan? Nah banyakkan itu arsiteknya dulu, menentukan susunan ruangan dulu, baru modul strukturnya. Nah ini kan yang terbanyak seperti ini. Sama seperti tugas kalian kan sudah ada denah. Nah, baru menentukan modul strukturnya. Tetapi ada teknik kedua yang biasanya khusus bangunan tinggi, itu modul strukturnya dulu disusun rapi, karena sistemnya harus benar, harus kuat dulu. Misalnya gedung-gedung di atas 10 lantai, nah baru model ruangannya disusun di dalam situ. Ingat ya, ada 2 teknik, dan kemudian ada masalahnya masing-masing. Jika kita menyusun ruangan, itu seharusnya itu adalah kita ngerti dulu modul struktur. Bisa tidak? Kemudian jika untuk gedung tinggi, kita menentukan modul struktur dulu. Nah, kita harus ngerti dulu susunan yang biasa pada ruangan seperti apa. Nah, ini yang terjadi ada 2 ya. Kalau untuk bangunan rendah, seperti tugas ini 2 sampai 3-4 lantai, itu masih memungkinkan dengan teknik pertama. Artinya susunan ruangan dulu, baru modul struktur. Artinya modul struktur tidak rapi pun masih bisa kita akomodir. Tetapi untuk gedung tinggi, nah ini tidak boleh lagi. Biasanya adalah modul struktur dulu, baru modul ruangannya ditentukan. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi gabungan antara struktur dengan SPA ya. Mudah-mudahan hari ini saya bisa fokus ke strukturnya dulu. Nah, yang pertama ini misalnya kita menentukan modul ruangan susunan seperti ini. Lalu, nah ada lagi ruangan seperti ini, ruangannya berbeda tapi dirunut. Nah ini biasanya model bangunan yang umum ya. Apa yang terjadi? Nah, kita meletakkan itu di manakah posisi kolom. Nah, seharusnya jika ada ruangan, maka posisi kolom itu diletakkan pada posisi yang tidak mengganggu ruangan. Fokus utamanya adalah kolom diletakkan pada posisi dinding. Ya, posisi dinding bangunan. Yang kedua adalah karena ada beberapa dinding, nah biasanya ditentukan pada sudut ruangan. Nah, ini kebiasaan umum ya, pada sudut ruangan. Nah, ini kita lihat bentangnya, yang warna coklat ini masih bentang yang pendek. Dan sini saya ekstrimkan ya, jadi kolomnya itu pun sebenarnya adalah kolom yang kecil. Kenapa kecil? Nah, ini yang kita akan pelajari. Berikutnya, nah ini kita letakkan pada sisi dinding, dan ini dicoba pada sudut dinding. Nah, yang kelihatan di sini adalah kolomnya lebih besar daripada yang sebelum tadi. Nih. Kemudian ini. Nah, kenapa ini lebih besar? Nah, ini dia masalahnya. Masalah di struktur itu adalah begini. Yang kita tentukan di awal itu posisi-posisi bawah. Posisi-posisi bawah ini biasanya dikerjakan duluan. Misalnya dalam hal ini kolom ya. Kalau bangunan nanti sebenarnya pondasi. Tetapi menentukan posisi yang awal ini tidak bisa kita tanpa tahu bagaimana atasnya. Nah, ini masalah struktur. Menentukan kolom kita tidak bisa langsung tahu. Oke, kita bisa menentukan titiknya, tetapi bagaimana dengan dimensi dan lain-lainnya? Tidak mungkin tahu. Nah, caranya adalah kita harus bisa membayangkan, kita harus bisa memperkirakan atasnya ini apa sih? Atasnya apa kira-kira? Nah ini. Nah, atasnya dari bangunan ini karena lantai bertingkat, maka adalah adanya lantai atas. Dan lantai atas ini memerlukan beban. Nah, disalurkan seperti ini. Efeknya apa? Bahwa lantai atas ini berkembang dari atas ke bawah. Sehingga nanti
struktur yang paling bawah itu menerima beban yang lebih besar daripada struktur atas. Sehingga tingkat ini harus ditentukan di awal. Berapa lantai gedung ini? Kalau di tugas misalnya 3 lantai. Nah ya kan, kita menentukan posisi kolom paling bawah dengan posisi sudah tahu 3 lantai. Tetapi masalah di bangunan nanti ada pengembangan, misalnya lantainya berapa lantai belum tentukan, atau ada penambahan tingkat dan sebagainya. Nah ini merubah beban. Kemudian, nah ini kalau itu ada lantai, ini saya transparan, kelihatan ya ini ya, rubah lantai tampilan. Kelihatan, Pak. Nah ini transparan. Nah lantai ini adalah elemen awal menerima beban, aktivitas di atasnya. Ada manusia, ada perabot, ada mesin, bahkan beban bangunan itu sendiri, misalnya kolom dan balok. Nah lantai ini disalurkan melalui balok. Oke. Nah jadi kalau di awal tadi kita menentukan cuma kolom, kita harus membayangkan atasnya apa. Ternyata atasnya ada balok. Ya, lihat. Atasnya ada balok nih. Nah, bagaimana balok? Nah, ini yang kita akan pelajarin. Jadi menentukan kolom itu satu adalah posisi. Yang kedua adalah ukuran atau dimensi. Nah, ukuran kolom itu ditentukan oleh ukuran balok. Mohon catat ya. Ukuran kolom itu ditentukan oleh ukuran balok. Bahkan posisi kolom itu ditentukan oleh susunan balok, di mana arah tumpuannya. Seperti yang materi saya sebelumnya itu mengenai frame. Ada titik-titik tumpuk dan sebagainya. Di situ harus jelas. Nah, kalau yang di sini ini saya ekstrimkan, kolomnya adalah baloknya adalah ukuran kecil. Kenapa? Karena di sini ada jarak kolom. Nah, jarak kolom ini biasa disebut bentang. Bentang itu adalah ukuran antar kolom. Jadi kalau ada portal, ada gawang gitu. Nah, itu ada jarak bentang, dan bentang itu mempengaruhi ukuran baloknya. Bentang ini yang coklat ini pendek, maka baloknya akan relatif kecil. Nah, bagaimana dengan bentang yang hijau nih, yang lebih panjang? Nah, balok itu ada susunan ya. Ada biasanya ada melintang dan ada 2 as. Walaupun sebenarnya banyak as, segitiga, bulat dan sebagainya, cuma yang paling umum adalah as persegi ya, melintang dan membujur. Nah, jadi ada yang arahnya ke sini, ada yang arahnya ke sini. Nah, ini dilihat apakah sama atau tidak. Kemudian nah ini adalah balok tapi dengan bentang yang lebar. Balok di sini lebih besar daripada susunan di kiri. Kenapa? Karena bentangnya berbeda. Nah, itu logikanya. Dengan bentang yang berbeda, maka baloknya harus pun punya ukuran berbeda. Kenapa? Karena bebannya beda. Nanti di akhir, semoga sempat, saya akan ajarkan bagaimana menghitung ya, menentukan ukurannya. Oke. Nah, ini pun ada arah-arahnya. Nih, seperti ini. Arah yang melintangnya. Kemudian di sini. Nah, ini adalah satu level lantai. Nah, kita tadi kan menentukan bawahnya. Tapi kita harus tahu adalah bagaimana atasnya. Oke. Nah, ini sebenarnya penting tapi untuk SPA-nya. Di sini saya cepat saja. Kalau tadi susunannya itu adalah seperti ini. Nah, ini susunan ruangannya. Relatif susunan rata gitu ya. Nah, biasanya bagaimana dengan ini?
Nah, ini yang ruangan-ruangan ini yang biasanya untuk 2 lantai, misalnya posisi rumah, kemudian ada bangunan publik yang di SPA, sekarang SPA 3. Nah, ini belum tentu bisa rata. Bisa susunannya acak seperti ini ya. Nah, bahkan bisa saja itu lantai 1 dengan lantai 2, itu posisi ruangan susunan bisa berbeda. Nah, ini yang harus didesain sebenarnya. Tugas kalian itu masih sederhana, masih biasa, masih mudah dibanding yang ini. Nah, ini yang saya ajarkan cuma logikanya saja. Bagaimana menentukannya? Tadi prinsip dasarnya adalah kita lihat yang bawah dulu misalnya. Nah, bawah ini kita susun berdasarkan posisi titik-titiknya kita tentukan, misalnya tadi di dinding, kemudian atau yang lazim di sudut dinding. Nah, bagaimana dengan atasnya, apakah sama seperti ini? Ternyata begitu kita plotting, kita masukkan ruangan atas, ini belum tentu sama. Nah, ini yang akan jadi masalah pada struktur. Nah, begitu atas kita tentukan lagi titik-titik kolomnya, ternyata di sini ada perbedaan dengan bawah nih. Nah, ini tidak seragam seperti ini yang memerlukan pengaturan. Nah, ini biasanya lebih rumit daripada bangunan seperti yang tugas Anda. Ini bangunan rumah tinggal dan sebagainya. Nah, ini peran arsitek yang penting. Ya. Kemudian masalahnya adalah, nah ini, secara struktur prinsipnya adalah penyaluran beban harus jelas dan tegas. Lebih baik jika dari atas langsung diteruskan ke bawah, jadi kolomnya menerus. Itu secara struktur bagus. Ya, seperti yang awal tadi, seperti ini. Nah, ini begitu kita susun ruangannya. Maaf, ini sebenarnya teknik yang kedua ya. Jadi kalau berdasarkan struktur ilmunya seperti ini, atas dan bawah susunannya sama, nah itu adalah tekniknya, strukturnya kita tentukan, lalu kemudian kita memasukkan ruangan. Nah, ini biasanya harus diajarkan di SPA. Bisa tidak? Nah, ini teknik yang gedung tinggi. Karena posisi ini itu sangat dominan strukturnya. Dan di sini biasanya terjadi kalau orang-orang struktur yang mendesain ya, seperti ruko, kemudian baru diisi, nah itu akan kesulitan mengenai ruangannya karena modul strukturnya sudah ditentukan di awal. Nah, ini peran arsitek sangat penting. Nah, kalau teknik ini yang biasa terjadi adalah tidak seimbang nih. Nih, modul strukturnya seperti ini, ternyata modul ruangannya berbeda. Nah, ini akan membuat adanya ini. Nah, kolom-kolom yang ada di tengah ruangan sangat mengganggu. Misalnya yang merah ini kita memerlukan lebar ruangan sekian, ternyata modul strukturnya kecil. Nah, ini akan merepotkan. Sementara konsep ini jika kita teruskan di atasnya pun, nah, ternyata berbeda. Oke. Nah, ya kan? Jadi itu tadi. Kalau ini teknik kedua yang kita pakai, kita tentukan modul struktur, ternyata begitu kita masukkan modul ruangan, ini akan sangat mengganggu adanya urusan struktur di tengah-tengah ruangan dan sebagainya. Ini dua pemecahan yang biasa terjadi di lapangan. Mana yang kita pertimbangkan? Arsitekturalnya kah ruangan dulu, baru struktur mengikuti, atau kita tentukan struktur? Nah, akibatnya adalah sulit kita menyusun ruangan di dalam struktur. Oke ya. Lalu sebenarnya teknik yang kedua itu adalah kalau ruangannya berbeda-beda, nih, susunan bawah misalnya tata, susun seperti ini, ternyata di lantai atasnya berbeda. Nah, ini kita bisa memfleksibelkan struktur.
strukturnya kita ambil dengan bentang yang paling besar. Nah, ya. Efeknya adalah kita bisa masukkan modul ruangan di dalam itu lebih mudah. Nih, ruangan kecil apapun bisa masuk, tetapi strukturnya akan lebih boros. Kenapa? Karena modul lebar bentang yang kita pakai lebih besar. Nah, di sini yang kita akan coba menentukan.